Jadi kedepannya kita bakal ngebantu teman-teman semua bisa sustain di dalam forex industry ini. Hai friends, kembali lagi bersama saya PY. Mungkin ini adalah video perdana yang saya buat untuk ITC. Dan buat teman-teman yang belum tahu saya, salam kenal dulu. Nama saya PY dalam bahasa Indonesia, dan in English itu biasa dipanggil PY. Nah, cerita sedikit, saya sudah terjun di dunia trading, khususnya forex ini sudah sekitar 7 tahun. Tepatnya itu di 2016. Dan sampai saat ini saya masih berada di dalam lifestyle trading dan masih benar-benar menjadikan trading ini sebagai income pertama, main income saya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru gabung ke komunitas kita, itu namanya Indo Trader Circle, yang dimana tujuan kita membentuk komunitas ini adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jadi kedepannya kita bakal ngebantu teman-teman semua, baik itu yang masih baru dalam trading atau menengah atau sampai yang sudah profesional pun, kita akan membangun komunitas agar teman-teman semua, khususnya yang nonton ini, bisa sustain di dalam forex industry ini. Sedikit cerita, kita hari ini akan membuat Monday Market Review atau biasa saya sebut dengan MMR, yang dimana video ini bertujuan untuk memberi POV atau point of view dari kita itu terhadap market. Jadi dari pandangan kita dalam 1 minggu ke depan itu market akan kemana, itu kita bakal nge-forecast di sini. Dan buat teman-teman pun, mau teman-teman yang menjadi subscriber di YouTube, followers TikTok, itu bisa banget buat request pair apa yang mau teman-teman forecast. Mau itu di forex, saham atau kripto pun, kita bakal bantu ngebuat sebuah forecast buat kalian gitu. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kalian subscribe dulu channel kita ITCFX, karena kita baru banget merintis di sini, dan harapannya ke depannya kita bakal membuat komunitas ITC ini lebih besar lagi. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung aja melihat di economic calendar, karena tujuannya ketika kita membuat market review, kenapa kita harus melihat economic calendar terlebih dahulu, karena di sana akan ada kolerasi terhadap technical analysis dan juga fundamental analysis. Nah, jadi ketika kita sudah tahu ada news apa di minggu ini, maka di situ kita bisa memfilter kapan kita bisa trade, kapan kita exit, kapan kita entry gitu. Jadi without any further ado, kita langsung aja masuk ke dalam chart atau ke dalam monitor. Nah, di sini kita bakal melihat news yang paling penting itu adalah news yang high impact. Medium dan high impact yang small impact biasanya saya skip, saya filter. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita ngeliat news itu di investing.com/economic calendar gitu. Ada juga dari Forex Factory, dan masih banyak juga ada platform yang menyediakan news calendar ini. Nah, cuman saya lebih terbiasa menggunakan investing.com. Nah, di hari Senin di sini kita bisa melihat ya teman-teman, tidak ada news yang high impact. Jadi kemungkinan besar market di hari Senin ini bakal sedikit slow. Terus kita lanjut di hari Selasa, di mana hari Selasa ini juga sama, belum ada news high impact di sini. Nah, terus kalau kita lihat dari hari Rabu itu sudah mulai ada nih satu news GBP, yaitu GDP di jam 1 WIB, itu ada news high impact buat GBP yang memungkinkan GBP itu akan lebih volatile daripada biasanya. Jadi buat teman-teman di jam 1 siang di hari Rabu nanti, buat yang trading GBP itu boleh dipikirkan dulu bagaimana strateginya. Nah, di hari Rabu malam
jam setengah 8 WIB itu ada CPI, which is impact dari CPI ini sangat besar banget akhir-akhir ini terhadap market. Dia memberikan volatile yang cukup tinggi, bisa 200 pips selama news itu berjalan. Itu dari jam setengah 8 itu udah start newsnya. Itu kemungkinan besar pair-pair yang isi USD, tie to gold, Euro USD, GBP USD dan lain-lain itu bakal lebih kenceng geraknya, lebih volatile. Nah, di hari Kamis, di sini kita bisa melihat hari Kamis ada news Euro deposit velocity rate. Itu jam 7 malam. Terus ada interest rate juga, interest rate decision jam 7.15 buat si Euro. Dan buat USD itu ada beberapa news high impact juga yang bakal ngebuat market itu volatile. Jadi kuncinya di hari Rabu dan di hari Kamis itu akan ada dua news yang high impact yang membuat market itu lebih volatile daripada biasanya, begitu. Dan next di hari penutup di hari Jumat itu kita tidak melihat adanya news high impact. Cuman biasanya di hari Jumat itu dia lebih kadang-kadang lebih volatile juga karena penutupan market gitu. Jadi mungkin itu aja dari konten kalender yang bisa kita lihat dan kita langsung aja move ke chart, which is yang pertama ini ada chart gold. Seperti biasa kita bakal nge-forecast gold dulu. Kita hari ini forecast gold ada BTC, ada GBP USD dan juga pair GPY. Kita bakal bawain 4 pair buat dipantau di minggu ini karena pair-pair tersebut mungkin memiliki probabilitas yang cukup bagus. Dan ada juga beberapa requestan dari teman di Telegram. Ini sudah saya bawain. Nah, di sini kita start dari weekly time frame. Kita forecast ulang. Jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah horizontal line yang dimana ini menjadi high dari gold di harga 2078. Dan posisinya sekarang harga gold itu di harga 1926. Jadi ini posisi harga gold sekarang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan POV menggunakan Fibonacci, jadi di sini gold ini sempat dua kali menembus Fibo 0.618, tapi dia melanjutkan kenaikannya lagi. Dan dari weekly candlestick pun di sini sudah mulai ada perlawanan dari bullish candle gitu. Nah, jadi di daily time frame kalau kita lihat seperti ini. Nah, di daily time frame-nya seperti ini, teman-teman bisa melihat reason gold ini kenapa dia turun, kenapa dia naik. Saya rasa reasonnya ini sudah cukup jelas. Kalau kita lihat dari area ini termasuk imbalance zone yang dimana harga ngetap sedikit aja dia langsung respect. Dia langsung respect atau mantul sekitar 690 pips. Cuman secondary trendnya di sini lagi bearish. Cuman kalau kita lihat tren utamanya di sini dia masih bullish. Jadi berdasarkan high time frame gold ini masih bullish. Cuman kalau kita lihat dari time frame atau secondary trendnya di sini gold ini masih ada potensi buat koreksi dulu. Oke. Nah, sekarang kita ilangin dulu dari Fibonacci. Kita coba nih mark di sini. Gold ini respect terhadap sebuah order block yang terbentuk di area ini. Dia masih belum bisa ngebuat high baru. Dan di sini dia sudah sempat turun atau koreksi sekitar 380 pips. Nah, sekarang harapan dari gold ini kalau kita breakdown time frame-nya lagi ke lower time frame,
potensinya gold ini bakal mencari area order block yang masih belum termitigate. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada liquidity grab, terus dia naik lagi. Nah, di sini sudah ada change of character. Jadi karakternya yang awalnya bearish, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Di sini sudah berubah menjadi high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, sekarang biasanya gold itu akan membuat higher low versi besar. Jadi kalau kita lihat dari time frame 8 jam. Nah, kalau kita lihat dari time frame 8 jam, ada area yang masih menurut saya bisa dituju oleh gold. Karena area ini yang ngebuat dia itu change of character. Jadi area ini mungkin bakal di tap sedikit buat gold. Entah itu dia bakal mencari 50% dari zone ini. Jadi saya warnain biru. Jadi yang warna biru ini itu potential zone yang dimana gold ini mungkin ke harga ini dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Dan juga di sini kalau kita lihat di low ini ya, low ini bener-bener masih fresh banget. Ini di harga 1800, sekitar 1824 sampai 1809. Ini masih akan menjadi potensi buat gold ini koreksi. Jadi kalau kita lihat dari chartnya sekarang, gold ini kan structure secondary-nya itu masih bearish. Jadi biasnya itu masih bearish. Sekarang kita bakal turunin nih time frame ke 1 hour. Jadi di time frame 1 jam, apa yang terjadi di sini itu juga akan merefleksikan apa yang terjadi di higher time frame. Nah, kalau kita lihat di sini ada liquidity, beberapa liquidity yang sudah di grab, cuman dia masih melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita lihat di area ini adalah area order block di lower time frame. Kita lihat 15 menit. Nah, order block ini tercipta di 15 menit dan sudah di tap. Sudah di tap, lalu dia memberi sebuah pantulan itu sekitar 60 pips. Dan dari sini kita bisa breakdown lagi ke 5 menit. Nah, dari 5 menit ini kita bakal melihat potensial di mana dia akan membuat lower high. Buat lower high, baru kita entry di area lower high ini. Karena di sini sudah ada break of structure, jadi kita bakal menunggu adanya lower high baru buat kita entry di area itu. Coba kita turunin di 1 menit ya. Jadi di 1 menit kita ketemu satu order block yang mungkin bakal di tap oleh si gold. Kita bisa execute di area ini. Nah, kita bisa entry di area ini. Dan entry-nya pun kita bakal menunggu ada candlestick rejection lah. Seperti bearish engulfing, shooting star, atau yang lainnya. Jadi kita bakal melihat bagaimana respon gold ini di harga 1929 sampai 1930 lah. Jadi di area order block ini. Jadi RR-nya di sini kita bisa melihat cuma 5 pips, yang dimana ini bakal ngasih kita RR yang cukup bagus, itu 1:10 itu it's possible. Nah, ini mungkin buat gold ini aja dari saya. Jadi kita bakal menunggu change of character di area ini di time frame 1 menit untuk mendapatkan RR yang lebih bagus. Oke, kita next ke BTC USD. Jadi dari BTC USD ini ada yang request juga teman kita di Telegram. Kita ambil yang dari Binance.
Nah, di BTC USD ini kita bakal ngebahas dari weekly time frame. Jadi dari weekly time frame ini dia sudah mencerminkan kenapa BTC ini ketika nge-break high dia malah turun gitu. Jadi dari konsep yang saya pakai itu adalah konsep dari smart money concept, yang dimana ini menurut saya saat ini sangat bagus buat kita trade. Dan mungkin buat teman-teman yang masih baru nonton video ini, teman-teman belum tahu atau belum paham tentang apa yang saya omongin sekarang, dan mungkin kedepannya saya bakal ngebuatin dengan lebih detail lagi dan ngeberi edukasi di channel ini ke depannya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa belajar gratis nanti di channel ini. Jadi kita lanjut lagi ke chart dari BTC USD ini. Nah, dari weekly time frame ini kita bisa melihat adanya false break di sini. Di sini dia nge-grab liquidity, terus di sini juga ada sebuah liquidity yang di-grab, kemudian dia baru turun. Jadi buat teman-teman yang FOMO di sini, ketika teman-teman udah paham dengan konsep yang saya gunakan ini, maka teman-teman nggak bakal yang namanya nge-buy di area ini. Pasti itu mikir 100 kali buat nge-buy di area atau harga tertinggi seperti ini. Maksudnya biar teman-teman nggak FOMO atau ikut-ikutan aja. Teman-teman tahu bagaimana cara teman-teman entry dan exit gitu. Di kedepannya saya harap teman-teman semua bisa menggunakan metode yang saya gunakan saat ini, karena dari metode yang saya gunakan sekitar 6 bulan itu sudah ngebuat account saya grow sekitar 80% lebih gitu. Nanti saya bakal liatin juga account yang grow itu sebagai motivasi lah buat teman-teman yang masih baru terjun di dunia trading. Nah, di sini kalau kita lihat dari yang tadi kita bahas, liquidity ini di grab, kemudian membentuk higher low. Di sini masih strukturnya masih bullish, dan di sini dia ngebuat liquidity lagi, di grab lagi. Nah, disinilah berubah struktur. Di sini menjadi low, di sini menjadi lower high dan lower low, lower high. Nah, letaknya di sini titik dia reversal pertama kali buat CBTC USD. Nah, mungkin ada yang bilang kan ini cuman data sebelumnya gitu. Cuman ini saya sudah sempat forecast bahwa apa yang terjadi di BTC ini benar-benar mirip dengan forecast yang saya sempat buat kemarin gitu. Nah, sekarang kita bakal nge-forecast kenapa BTC ini stuck di harga ini. Simpelnya di sini ada order block yang sudah termitigate sudah 2 kali. Dia masih belum bisa ngebreak si order block. Jadi harapannya mungkin ya di sini dia bakal turun dulu mencari order block yang belum termitigate, karena di sini juga clear ada sebuah liquidity yang mungkin bakal di grab dulu. Jadi mungkin simpelnya dia bakal nge-grab si liquidity, nyari si order block, baru dia lanjut lagi. Jadi dia ngambil bensin dulu di bawah, baru dia kemudian naik gitu. Nah, di sini sudah lumayan jelas kenapa si Bitcoin ini naik, karena di sini dia sudah breakout dari trend line, terus dia ngebuat bullish structure di sini dan ngebentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini dia masih mungkin akan koreksi lebih dalam dulu sebelum dia benar-benar melanjutkan kenaikannya dia. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau investing di spot khususnya, itu teman-teman bisa menunggu di harga-harga ini. Ini yang pertama kita bisa ambil berdasarkan Fibonacci dari 88. Di sini kita bisa lihat di 21.200. Teman-teman bisa coba lihat gimana reaksi dari BTC itu di harga tersebut. Dan yang kedua itu zonanya ada di harga 17.000 sampai di 16.000. Jadi kemungkinan besar di harga tersebut si Bitcoin itu bakal memberi sebuah reaksi jika memang ini akan menjadi reversal.
Tapi kalau misalkan low-nya ini masih di break, ada kemungkinan juga dia bakal ngebuat koreksi lebih dalam dulu gitu. Itu buat si BTC USD. Dan next ada GBP USD yang di request dari teman kita di Telegram. Kita bakal forecasting. Nah, di sini kita sudah ada coret-coret sedikit. Jadi kita lihat langsung aja di 4 hours. Yang dimana di sini sudah kita sempat forecast dan kita sudah sempat share di Telegram. Dan buat teman-teman yang belum join di Telegram, silakan klik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Nanti saya bakal cantumin di situ buat linknya, dan teman-teman bisa join komunitas ITC ini gratis tanpa biaya sepeser pun. Di situ kita bisa sharing forecast, sharing experience, dan kita bakal tujuan ini bakal membuat si ITC ini semakin banyak dikenal orang dengan hal-hal yang positif. Jadi di Telegram juga saya sudah share, ini adalah zone buat si GBP USD dan kemungkinan besar di sini dia bakal membuat sebuah reaksi atau sebuah pantulan di area yang sudah saya mark ini. Oke. Di simpelnya kita bakal breakdown lagi ke 1 hour. Di 1 hour kita belum nemuin structure yang jelas. Coba kita turunin ke 15 menit lagi. Dan dari 15 menit ini pun masih terlihat belum jelas strukturnya, cuman dia masih respect terhadap si order block. Nah, saya di sini belum bisa mastiin sebelum high yang berada di area ini di break dulu. Jadi dia nge-break dulu high ini. Setelah dia nge-break high, baru saya bakal memberi sebuah kepastian kita bisa nge-buy di area mana. Seperti itu buat si GBP USD. Untuk sementara kita bakal menunggu reaksi dari marketnya dulu, baru kita execute. Kebetulan nih masih hari Senin, kita masih bisa lah waiting, masih ada 4 hari buat nungguin gimana bentuk dari teknikalnya si GBP USD sebelum kita eksekusi gitu. Oke, last pair mungkin ada di GBP JPY. Jadi last pairnya ada di GBP JPY, yang dimana dari order block ini saya sudah sempat mark juga. Kita sudah bisa melihat dari order block ini dia sudah memberi sebuah pantulan sekitar 66 pips naik ya di sini, dan sudah ada liquidity yang digrab juga. Nah, sekarang kita bakal menunggu di area yang saya mark ini, no choice, no entry. Jadi harganya dari 185.200 sampai di 185.600. Stop lossnya udah pasti di atas dari harga 600. Ini stop loss terbesar mungkin di angka 30 pips dengan target RR 1/15, yaitu targetnya sekitar 412 pips. Jadi mudah-mudahan dia respect terhadap area ini. Kita bakal execute, dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada sebuah gap. Ada gap, mungkin gap ini bakal ditutup cepat atau lambat. Kita bakal lihat bagaimana respon dari GBP JPY. Intinya adalah kita bakal menunggu ketika harga itu sudah sampai di area ini dan kita pasang alarm. Prepare to short BJ. Kita bakal lihat respon dari candlesticknya gimana. Ketika dia sudah memasuki zona ini, baru kita eksekusi buat nge-short. Oke, mungkin itu aja MMR di hari Senin ini, karena videonya juga sudah cukup panjang. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe YouTube ITC, karena kedepannya kita bakal produksi konten yang lebih ke edukasi ya, biar teman-teman juga paham bagaimana metode ini bisa membuat account saya growth gitu. Jadi mungkin itu aja. Saya PY, thank you for watching and see you on the next video.